Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rila Weni Dayanti. Nah, kali ini Bu Weni akan menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Karena tumbuhan itu berada di sekitar kita, maka kita perlu mengetahui tentang tumbuh-tumbuhan. Capaian pembelajaran kita pada kali ini yaitu membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dan menganalisis fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Nah, anak-anak ibu, pada umumnya, tumbuhan memiliki akar, batang, dan daun. Namun, ada juga loh tumbuhan yang memiliki bunga, spora, dan duri. Nah, anak-anak, kita perhatikan bersama-sama. Ini ada gambar contoh dari tumbuhan. Kita lihat ya, bagian-bagiannya itu ada apa aja sih? Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, lalu ada daun, dan ada juga loh tumbuhan yang memiliki bunga dan juga buah. Namun tidak semua tumbuhan yang memiliki bunga dan buah. Nah, secara umum fungsi bagian tumbuh-tumbuhan itu ada 3, yaitu yang pertama untuk pertumbuhan tanaman. Karena tumbuhan itu merupakan makhluk hidup, maka tanaman itu perlu untuk tumbuh. Yang kedua, perlindungan diri atau adaptasi. Karena lingkungan yang dihadapi tumbuh-tumbuhan itu berbeda-beda. Ada yang tumbuhan yang hidup di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah, ada yang di padang pasir. Maka tumbuhan juga mempunyai cara adaptasi yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, untuk alat berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Ya, benar, adalah usaha untuk menghasilkan keturunan. Yang pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah akar tumbuhan. Akar merupakan bagian tumbuhan yang penting. Akar berada di dalam tanah. Nah, ini ada salah satu gambar akar. Karena akar itu terbagi 2 jenis. Nah, kira-kira gambar ini itu jenis akar apa ya? Kita lihat, ya, akar tunggang. Nah, akar tunggang ini memiliki ciri-ciri pohon yang bercabang banyak dan mempunyai daun yang banyak juga. Contohnya apa? Iya, pohon mangga, pohon rambutan, pohon jambu, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh gambar akar yang kedua. Akar apa ya kira-kira? Iya, benar, itu adalah akar serabut. Nah, akar ini juga mempunyai bagian dan ada namanya akar primer. Nah, akar primer ini adalah akar utama dan ada namanya akar sekunder. Akar sekunder ini biasanya disebut dengan cabang akar. Nah, fungsi atau kegunaan akar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Nah, kenapa tumbuhan itu bisa kuat berdiri? Karena ada akar yang di dalam tanah itu untuk menopang berdirinya tumbuhan tersebut. Yang kedua yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, anak-anak ibu, kalau minum dari mana? Iya, kita manusia minumnya dari mulut. Nah, kalau tanaman atau tumbuhan minumnya itu dari akar. Akar menyerap air yang ada di dalam tanah. Begitu cara masuknya air ke dalam tubuh tumbuhan. Yang ketiga yaitu sebagai tempat menyimpan akar.
ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makannya di dalam akar. Nah, anak-anak ibu pernah makan wortel? Iya, ternyata wortel itu adalah salah satu jenis akar. Dia menyimpan makanannya di dalam akarnya. Jadi, sebenarnya yang kita makan itu adalah akar tumbuhan. Nah, ini dia. Ada akar, ada lobak, ada ubi kayu, ya, dan masih banyak lainnya. Nah, yang kedua yaitu batang tumbuhan. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, ini adalah salah satu contoh batang. Anak-anak, batang juga terbagi atas 3 jenis. Yang pertama ini, contohnya yang kita lihat sekarang. Kira-kira ini jenis batang apa ya? Ya, ini adalah jenis batang kayu. Batang kayu itu ciri-cirinya dia keras karena dia sebagian besarnya terdiri dari kayu. Nah, kira-kira ini gambar apa? Iya, gambar padi. Padi ini adalah jenis batang rumput. Batang rumput ini biasanya dia berongga, dia tidak keras dan berongga. Contoh lainnya itu adalah rumput teki, serai, dan masih banyak jenis-jenis rumput lainnya. Nah, yang ketiga ini ada gambar apa? Wah, ternyata itu adalah gambar sawi. Siapa yang suka sawi? Iya, ibu ini juga suka sawi loh. Nah, sawi ini juga merupakan bagian dari batang basah. Ya, batang basah. Nah, batang basah ini memiliki ciri-ciri lunak dan berair. Contohnya yang lain yaitu adalah kangkung, ya, genjer, dan masih banyak lagi jenis-jenis tumbuhan yang berbatang basah. Fungsi atau kegunaan batang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Buah itu menempel di batang, bunga juga menempel di batang, daun juga menempel di batang. Nah, yang kedua yaitu sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Nah, yang menyerap air dari dalam tanah itu adalah akar, dan batang menyalurkan air yang sudah diserap oleh akar itu ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya kentang dan ketela rambat. Nah, kalau tadi ada wortel yang tempat menyimpan cadangan makanan di akar, nah sekarang ada kentang. Ternyata kentang itu adalah batang dari tumbuhan. Tumbuhan ini menyimpan cadangan makanannya di batang. Makanya kentangnya bisa kita makan karena umbinya ada terletak di batangnya. Contoh lainnya yaitu adalah ketela rambat. Selanjutnya yaitu daun tumbuhan. Nah, daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun pada umumnya berwarna hijau. Ada daun yang berwarna hijau muda, ada daun yang berwarna hijau tua, dan ada pula loh daun yang tidak berwarna hijau. Ya, jadi tidak semua daun itu berwarna hijau. Nah, ini kita lihat ada jenis daun apa ini? Daun jambu. Nah, kira-kira daun jambu ini jenis apa ya? Nah, daun menyirip. Karena kita lihat daun jambu ini mempunyai ruas-ruas atau tulang-tulang yang menyirip dan sejajar berhadap-hadapan. Maka dia disebut jenis daun menyirip. Lalu kemudian ada daun singkong. Iya, daun singkong ini kira-kira jenis daun apa ya? Wah, ternyata daun singkong ini termasuk jenis daun menjari. Kenapa daun menjari? Karena bentuknya seperti jari manusia. Nah, selanjutnya
ada daun sirih. Ya, daun sirih ini termasuk jenis daun melengkung. Kenapa? Karena bentuknya melengkung. Lalu ada daun apa? Nah, daun ini sering dipakai manusia untuk mengolah makanan agar terasa wangi ya. Ini namanya daun pandan. Nah, daun pandan ini adalah jenis daun sejajar. Nah, tadi ada daun yang tidak berwarna hijau, ada daun yang berwarna kuning, dan ada daun yang berwarna merah. Kenapa ada daun yang tidak berwarna hijau? Ya, karena di dalam kloroplas tidak hanya ada zat klorofil, ya, tetapi ada juga jenis tumbuhan yang memiliki zat karotenoid, pikosian, pikoritrin, dan fukosantin yang sama fungsinya seperti klorofil. Karena dia tidak mempunyai klorofil, maka dia tidak berwarna hijau. Namun manfaatnya sama untuk keberlangsungan fotosintesis. Nah, fungsi atau kegunaan daun adalah sebagai berikut. Ya, untuk melakukan pernafasan. Tumbuhan juga perlu bernafas karena tumbuhan juga merupakan makhluk hidup sama seperti manusia dan hewan. Nah, ini adalah proses pernafasan pada tumbuhan. Tumbuhan menghirup karbon dioksida yang ada di udara dan mengeluarkannya sebagai oksigen. Nah, oksigen dihirup oleh manusia dan dikeluarkan sebagai karbon dioksida. Dan karbon dioksida kembali dihirup lagi oleh tumbuhan dan menghasilkan oksigen lagi. Begitulah prosesnya, sehingga kita manusia sangat membutuhkan tumbuhan untuk menghasilkan oksigen yang sangat kita perlukan untuk bernafas. Yang kedua yaitu sebagai tempat pembuatan makanan. Nah, pembuatan makanan pada tumbuhan itu disebut fotosintesis. Nah, fotosintesis itu menghasilkan karbohidrat yang akan disalurkan oleh ke seluruh tubuh tumbuhan tersebut. Dan apabila mempunyai sisa yang banyak, maka karbohidrat itu akan menjadi buah. Nah, yang ketiga itu tempat terjadinya penguapan. Nah, penguapan pada tumbuhan itu seperti ini contohnya. Apakah anak-anak ibu pernah melihat daun yang berembun? Nah, itu adalah hasil dari proses penguapan pada tumbuhan atau yang disebut dengan transpirasi. Nah, ada juga tumbuhan yang memiliki bunga. Dan bunga pada tumbuhan itu mempunyai banyak warna dan punya banyak bentuk. Nah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, dan ada yang berwarna ungu. Nah, ini lihat. Ada taman bunga yang mempunyai bermacam-macam warna. Sungguh indah bunga yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, fungsi atau kegunaan bunga adalah sebagai berikut. Untuk alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan adalah menghasilkan keturunan. Ini lihat contohnya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, secara generatif dan secara vegetatif. Nah, yang kita lihat ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Serangga membantu tumbuhan untuk perkembangbiakan. Dia membantu bunga untuk melalui proses penyerbukan. Nah, ini dia. Proses penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, ada lagi tumbuhan yang menghasilkan buah. Buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging.
Nah, ini ada macam-macam buah-buahan yang sering kita lihat dan juga sering kita makan. Buah-buahan juga mempunyai kandungan gizi yang sangat tinggi. Maka anak-anak ibu, kita semua harus banyak-banyak makan buah supaya sehat. Baik anak ibu, mungkin itu saja tadi materi kita pada hari ini tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, jangan lupa belajar dan simak terus video Bu Weni selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.